Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Kartika dari SMA Negeri 1 Wanayasa. Modul pembelajaran kali ini Biologi kelas 12 IPA mempelajari tentang pembelahan sel. Pembelahan sel terdiri dari 3, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Yang pertama yaitu pembelahan biner. Ambil contohnya yaitu pada bakteri. Kromosom bakteri yang menempel pada membran plasma, nanti bagian DNA kromosomnya yang menempel tersebut akan mengalami replikasi. Setelah mengalami replikasi, selnya akan mulai membelah sehingga terbentuklah 2 sel anak. Jadi pembelahan secara bimer itu adalah pembelahan secara langsung. Kemudian selanjutnya yaitu siklus sel. Di sini terdiri dari 4, yaitu G1, S, kemudian G2 dengan M, di mana M-nya itu terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Pembelahan yang kedua yaitu pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis terdiri dari 4 tahap. Yang pertama profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada tahap profase awal, di sini membran selnya itu sudah mulai memudar, kemudian benang kromatin memendek sehingga akan terbentuklah kromosom, dan sentriolnya akan bergerak menuju bidang yang berlawanan. Itu adalah pada fase profase. Kemudian kromosomnya itu bergerak, nanti akan sejajar di bidang ekuator. Nah, itu adalah fase metafase. Selanjutnya, fase yang anafase, si kromosom akan membelah, kemudian ditarik ke kutub yang berlawanan. Itu disebut dengan fase anafase. Kemudian selanjutnya setelah itu terjadilah sitokinesis, di mana si selnya itu akan membelah sehingga akan membentuk 2 sel anak yang sama persis dengan sel induknya. Nah, di sini ada gambar mengenai pembelahan secara mitosis. Kemudian yang ketiga, yaitu pembelahan meiosis. Meiosis di sini ada 2 tahap, yaitu meiosis 1 dengan meiosis 2. Otomatis di sini tahapnya juga adalah tahap profase 1, ada metafase 1, ada anafase 1, dan telofase 1. Di sini pada profase 1 sama seperti pada meiosis, cuman yang membedakan di sini yaitu kromosomnya. Nanti si kromosomnya itu akan mengganda sehingga akan membentuk 2 kromosom yang homolog yang sama. Kemudian kromosom yang homolog tadi akan bergerak kemudian menuju ke bidang ekuator. Nah, nanti akan ditarik oleh benang spindle-nya. Nah, itu adalah tahapan metafase yang pertama. Selanjutnya anafase yang pertama juga, si kromosomnya akan membelah masing-masing yang kromosom homolog itu. Kemudian nanti akan ditarik kemudian ke bidang yang berlawanan. Nah, setelah anafase 1, kemudian telofase 1. Nah, di telofase 1 ini di mana nanti akan mengalami sitokinesis sehingga nanti akan membelah. Nah, setelah membelah di sini selanjutnya pada tahap meiosis yang kedua. Nah, di mana telofase 1 itu nanti akan menghasilkan 2 sel anak. Nah, masing-masing 2 sel anak itu nanti pada tahap disebutnya itu tahap profase yang kedua, nanti si kromosomnya itu akan bergerak juga. Nanti akan menuju ke bidang ekuator. Nah, itu dinamakan metafase yang kedua. Nah, masing-masing 2 sel anak pada fase metafase 2 tersebut akan mengalami pembelahan sehingga akan ditarik menuju ke kutub yang berlawanan. Itu adalah anafase 2. Nah, akhir daripada anafase 2 itu akan mengalami sitokinesis ya. Nanti sitokinesis itu masing-masing anakan yang 2 tadi akan menghasilkan 4 sel anak yang setengahnya yang separuh dari sel induk. Nah, itu adalah tahap daripada fase telofase yang kedua. Nah, itulah pembelahan sel yang dibahas kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.